Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 tahun 2023 dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Nah, pada hari ini kami akan menampilkan proses coaching dan supervisor. Nah, perkenalkan, saya Wiwin Anggraini dari SDN 02 Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Perkenalkan, saya Mauludin dari SD 05 Sungai Pinang, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. perkenalkan nama saya Evi Ananyita. Saya dari SD 01 Beteng Hulu, Kabupaten Siak. CGP Angkatan 9 siap, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat siang Ibu Evi. Selamat siang Pak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Gini Bu, kan saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya, supervisor Ibu nanti. Tentunya nanti saya akan mengamati sepanjang perjalanan atau sepanjang diskusi yang Ibu sampaikan. Tentu dari itu saya akan mengamati Ibu sesuai dengan rubrik yang ada, ya. Kemudian dan juga saya akan melihat di situ prinsip-prinsip coaching Ibu bagaimana, apakah sudah berjalan, ya. Kemudian prinsip coaching itu yang pertama Bu, apakah Ibu tahu? Nah, ini sudah dijelaskan juga. Yang pertama ada kemitraan ya. Kemitraan. Ibu siap dulu ya untuk melakukan prinsip itu ya, siap ya. Oke, nah berikutnya Bu, kegiatan itu ya, kegiatan coaching itu sebelum Ibu lanjut ada kegiatan yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Ada beberapa pertanyaan nih sebelum Ibu melakukan coaching ya. Boleh Bu saya tanya Bu? Boleh Pak. Boleh ya. Yang pertama pertanyaan saya singkat aja Bu. Kira-kira potensi apa Bu yang akan Ibu gali dari si coaching tadi? Yang jelas kompetensinya itu Pak present ya Pak. Present ya. Penuh ya Pak ya. Yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Dan yang ketiga saya akan mendengar pendengar aktif. Dari 3 komponen itu kira-kira mana yang mau Ibu tonjolkan atau Ibu nampakkan? Yang jelas present nih Pak. Present ya. Iya, kehadiran penuh Pak. Nah selanjutnya Bu, dari indikator apa yang nanti akan Ibu gali dari si coaching tadi? Karena tadi kompetensi spesifiknya itu present ya Pak, kesadaran penuh. Ya. Saya ingin menghadirkan coaching itu bisa berkomunikasi kepada saya itu dengan suasana yang nyaman. Nyaman. Oke. Nah Bu, sekarang dalam coaching itu Bu, nanti Ibu juga harus disesuaikan dengan alur tirta Bu ya. Nah, itu tambahannya Bu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan alur tirta yang sudah Ibu pelajari ya. Kemudian sebagai pendengar ya, nah, nanti Ibu bagaimana Bu pendengar? Apakah pendengarnya seperti apa yang Ibu harapkan nanti? Yang jelas Pak, seperti present tadi Pak, saya akan mendengarkan secara penuh. Saya akan menggesturkan diri saya supaya coaching itu nantinya bisa benar-benar nyaman saat berbicara kepada saya Pak. Oke, baik Bu. Mungkin itu saja dulu ya. Dengan mindfulness ya Pak ya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu yang sudah Ibu berikan kepada saya ya sebelum Ibu melakukan coaching. Kemudian silakan Ibu melakukan coachingnya. Nanti saya coba spesialnya Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya ucapkan selamat bertugas dulu Bu ya. Silakan Bu. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Iwin. Apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik aja nih Bu Evi. Ya ada apa nih Bu Iwin? Begini Bu Evi, ada beberapa hal nih Bu Evi yang saya sampaikan ke Bu Evi ya terkait pembelajaran di kelas nih Bu Evi. Sepertinya berat nih Bu dari pembicaraan yang Ibu sampaikan hari ini Bu. Boleh tahu saya apa itu Bu? Dikatakan berat itu ya sedikit berat lah Bu Evi. Kalau dikatakan ini sesuatu yang mudah, enggak juga mudah sih Bu Evi. Begini,
rendah nih Bu Evi. Jadi di kelas 3 itu ada beberapa orang anak yang masih dikategorikan belum lancar dalam membaca ataupun dalam dikte nih Bu Evi, seperti itu. Oh, berarti ini permasalahannya Bu karena ibu guru kelas rendah nih Bu ya. Nah, kalau boleh tahu ibu guru bidang studi atau guru kelas nih Bu? Saya guru kelas Bu Evi, guru kelas 3. Jadi kelas 3 masih belum ada yang bisa membaca ya Bu? Masih ada yang masih mendikte seperti itu? Ada 2 orang Bu Evi nih yang memang kebetulan dia ini adalah anak yang tadinya keterangan dari guru kelas sebelumnya nih waktu naik kelas ya Bu Evi, kan karena kita oper nih ya Bu Evi ya. Dia memang mengalami hambatan di dalam membaca karena sedikit ada gangguan di pendengarannya Bu Evi. Nah, sehingga menghambat dia untuk bisa membaca atau melaksanakan dikte dalam pembelajaran seperti itu. Oke, dari yang dipaparkan tadi ya Bu, saya menangkap nih Bu, keterlambatan membacanya karena kurang pendengaran itu kan ada kata ibu ada 2 siswa. Apakah kedua-duanya atau satunya punya problem sendiri lagi Bu? Yang satunya Bu Evi, kalau yang satu udah jelas dia mengalami sedikit gangguan di pendengarannya Bu Evi ya. Kalau yang satu lagi tuh Bu Evi, dia itu selain tidak mau tidak bisa membaca nih Bu, dia tidak ada motivasi sedikit pun Bu Evi untuk belajar membaca ataupun apa namanya, selain itu dia mengganggu teman gitu Bu Evi dalam pembelajaran. Oh berarti nih Bu ya, yang satu tadi dia keterlambatan membacanya karena kurang pendengaran, yang satunya memang motivasinya yang tidak ada. Iya, Dengan begitu. seperti itu dia suka mengganggu teman gitu ya Bu ya. iya. Jadi kalau dari hal tersebut nih Bu ya, saya tangkap nih Bu ya, kira-kira bagaimana solusi dari itu untuk menyelesaikan yang kedua siswa ini tadi gitu? Iya. Yang pertama Bu Evi ya, yang akan saya lakukan ya Bu Evi ya, apa namanya, saya akan mencoba berkonsultasi dengan kedua orang tuanya nih Bu Evi ya, kalau terkait anak yang mengalami gangguan pendengaran tadi. Jadi saya akan memberikan sedikit pengertian bahwasanya kenapa anak ini agak lambat membaca, itu tadi adanya kendala di pendengaran ya Bu Evi. Yang satu lagi sepertinya saya harus merubah strategi pembelajaran nih Bu Evi ya. Mungkin yang tadinya pembelajaran saya itu sedikit monoton ya Bu Evi. Jadi saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Saya tangkap ya Bu ya, ini kayaknya luar biasa nih Bu solusinya nih Bu ya. Tadi adanya kolaborasi nih Bu ya, kerjasama dengan orang tua memang seperti itu tadi Bu ya, bukan karena namanya anak belajar itu memang awalnya kan memang dari rumah tuh ya Bu ya, dari emosinya semuanya awalnya memang dari rumah. Yang tadi itu Ibu memvariasikan metode. Selain memvariasikan metode, ada lagi nggak Bu solusi lain gitu yang sebagai pengingatan gitu, yang nantinya pastinya kan kalau pada saat pelaksanaannya tuh hambatan-hambatan tuh pasti terjadi dengan kita nih ya. Nih ya. Jadi adanya plan A dan plan B-nya gitu. Mungkin rencana yang pertama ya Bu Evi ya, yang akan saya lakukan itu kalau untuk si yang mengalami gangguan pendengaran, mungkin saya berkolaborasi dengan orang tua ya Bu Evi ya. Mungkin saya akan mengajukan kepada orang tua agar membawa anaknya tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap pendengarannya ya Bu Evi ya. Kalau yang satu lagi, selain saya merubah metode pembelajaran, mungkin saya sedikit akan lebih aktif, lebih memperhatikan anak tersebut sehingga dia merasa terperhatikan ya kan. Kemudian dia bisa lebih fokus dalam belajar sehingga dia bisa membaca dengan baik. Seperti itu ya rencana yang pertama ya Bu Evi. Kalau rencana kedua mungkin saya akan memanggil juga orang tuanya atau saya akan berkonsultasi dengan guru yang paralel sama saya Bu Evi ya, tentang strategi apa yang dia lakukan sehingga anaknya bisa membaca secara keseluruhan ya Bu Evi, seperti itu. Bagus nih Bu ya, tadi sudah berkolaborasi dengan orang tua, sudah memvariasikan. Yang kedua tadi benar Bu, kita sebagai guru adalah penuntun bagi anak-anak kita ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu ya.
Selain itu adanya kerjasama dengan rekan sejawat luar biasa Ibu. Nah, dari solusi yang Ibu sampaikan tadi itu Bu, ada nggak rencana nih Bu, rencana tindakan aksi dari solusi yang telah Ibu ungkapkan atau telah Ibu paparkan tadi? Iya, rencananya ke depan ini saya selain yang saya paparkan tadi kan Bu, saya akan menggunakan mungkin bermain kartu nih Bu. Saya akan memberikan sedikit waktu luang saya untuk kedua anak tersebut belajar membaca mungkin di akhir sesi pembelajaran ketika pulang sekolah. Luar biasa tuh pakai kartu, tuh anak pasti senang ya Bu ya? Iya. Iya Bu, dari rencana yang Ibu ungkapkan ini Bu, yang sudah Ibu mau aksi yang akan Ibu lakukan nih ya Bu ya, ada nggak ketercapaian gitu kan? Kalau saya kasih skala idealnya 1 sampai 10, kira-kira dari rencana yang Ibu sudah rencanakan ini untuk ketercapaian dari rencana Ibu itu di skala mana? Kalau mengingat dari kondisi si anaknya Bu Evi ya, yang mana dia sudah kelas 3 namun belum bisa membaca ya kan Bu Evi, bahkan untuk pengenalan huruf itu masih kurang lancar ya Bu Evi ya, jadi saya kayaknya meletakkan skala penilaian saya di angka 8 Bu. Kalau boleh tahu di angka 8 Ibu ya, bisa nggak Ibu maksimalkan untuk pencapaiannya itu Bu, di angka 10 gitu? Mungkin bisa Bu Evi ya mencapai ke skala 10, tapi saya membutuhkan waktu karena mengingat keadaan si anak itu sendiri. Berarti ini Bu, namanya kita dalam melaksanakan kegiatan atau rencana itu butuh proses ya Bu ya. Jadi memang bisa, tapi kita butuh proses atau butuh jalan gitu ya supaya mencapai ke skala tersebut. Iya. Nah, kalau begitu Bu, sekarang komitmennya, tindak lanjutnya seperti itu, agar yang sudah Ibu rencanakan ini tercapai nantinya sesuai dengan harapan Ibu lah gitu. Iya. Tindak lanjutnya mungkin seperti ini Bu Evi, saya akan mencoba mengkoordinasikan permasalahan yang saya hadapi ini dengan kawan sejawat saya yang satu paralel sama kelas saya. Kemudian saya juga akan meminta izin kepada kepala sekolah agar untuk memberitahukan kepada orang tua bahwasanya 2 orang anak ini akan mengalami keterlambatan pulang sekitar 10 menit dari jadwal pulang sekolahnya seperti itu. Tadi Bu ya, untuk komitmennya Ibu akan mengkomunikasikan kepada rekan sejawat ini Bu ya, dan kepala sekolah. Ada nggak pihak-pihak lain yang bisa membantu gitu Bu untuk komitmen ini bisa kita jalankan, nantinya tujuan itu bisa kita capai? Saya rasa bisa Bu Evi, karena apa? Selain daripada saya yang akan melaksanakan kegiatan ini ya Bu Evi, supaya anak ini, saya akan minta bantuan untuk dari guru kelas 1 nih Bu Evi. Biasanya mereka di kelas 1 itu lebih banyak variasi-variasi dalam gaya mengajar untuk membaca si anak ya Bu Evi. Jadi mungkin sama guru kelas 1 saya minta bantuan. Gitu Bu Evi. Berarti ini Bu ya, ada kolaborasi lagi nih ya di guru kelas 1 nih Bu ya. Oke Bu, jadi untuk hari ini kira-kira dari perbincangan kita nih Bu, apa sih yang Ibu harapkan gitu, yang Ibu dapatkan lah seperti itu? Dari perbincangan pada hari ini saya mendapatkan ya Bu Evi ya, sedikit rasa plong, sedikit rasa lega karena saya bisa berbagi cerita, berbagi beban saya sama Bu Evi, sehingga saya bisa menemukan solusi-solusinya nih Bu Evi. Kayaknya senang banget lah hari ini bisa berbincang dengan Ibu. Jadi perasaannya saat ini Sangat sangat senang sekali Bu. Oke, saya juga berterima kasih nih Bu, Ibu sudah mau datang ke saya gitu kan, mau berbincang berbagi nih dengan saya gitu kan. Semoga untuk kedepannya Ibu bisa menjalankan, bisa mencapai tujuan Ibu juga dari apa yang sudah Ibu rencanakan saat ini gitu ya Bu ya. Terima kasih nih Bu Evi atas waktunya ya Bu Evi ya. Aduh, saya sangat bersyukur sekali bisa berbagi sama Bu Evi. Kemudian terima kasih juga sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan curhatan saya nih Bu Evi ya. Semoga saya bisa menjalankan rencana saya ini sesuai dengan harapan saya ya Bu Evi ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucap hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Evi. Terima kasih dan terima kasih kembali Bu Iwi. Sukses selalu ya Bu Iwin ya. Siap.
Evi, gimana kabarnya lagi? Apakah sudah selesai melaksanakan coachingnya, Bu? Alhamdulillah Pak, coachnya ini sudah diselesaikan. Berjalan lancar ya, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bu, ini Ibu tentu sudah melaksanakan coaching ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Ini pembicaraan kita ya setelah Ibu melakukan coaching tadi ya. Seperti sebelum melaksanakan coaching juga tadi kan sudah saya juga sampaikan ya. Nah, ini juga setelah Ibu coaching ada beberapa pertanyaan nih yang perlu nanti kita tanyakan ke Ibu tentang coaching. Coba Ibu ya. Nah, jadi dari penilaian saya ya, tadi sudah saya nilai dengan secara rubriknya ya. Nah, kemudian menurut Ibu nih, apakah Ibu ini sudah menggunakan alur kita ini dengan baik? Untuk penggunaan alur kita ya Pak, kalau menurut saya Pak, sudah saya gunakan Pak. Ya. Tapi ya pastinya ada perbaikan-perbaikan ya Pak ya. Namanya kita ingin melakukan itu pastinya ada hal yang kedepannya bisa kita perbaiki. Yang sudah saya laksanakan di alur kitanya, ada saya menanyakan tujuannya, identifikasinya, lalu rencananya apa, ya, tanggung jawabnya seperti apa. Berarti Ibu sudah melakukan alur tirta ya. Nah, sekarang boleh nggak saya menyampaikan sedikit nih Bu tentang hasil pengamatan saya nih kepada Ibu tadi ketika coaching yang Ibu lakukan. Boleh Pak? Nah, ya boleh Bu ya. Yang pertama dari pengamatan saya tadi Bu, tentunya prinsip coachingnya sepertinya sudah berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Kemudian saya juga tengok seperti yang disampaikan tadi, alur tirtanya sudah nampak. Kemudian Ibu juga sudah mulai menggali pertanyaan yang berbobot kepada si coachingnya ya. Kemudian responnya juga bagus nih kayaknya. Ibu melaksanakan dengan ya senang ya, gembira, tak ada tekanan ya, tidak ada beban ya. Kemudian setelah coaching juga saya tengok si coachingnya juga sudah nampaknya lega ya. Jadi Ibu nampaknya berhasil ya. Kemudian prinsip-prinsip coaching juga sudah Ibu laksanakan. Ini menjadikan memang Ibu the best ya. Mantap ya, alhamdulillah. Karena di sini juga Bu, saya juga setelah mendengar hasil dari pengamatan saya, kira-kira bagaimana menurut Ibu pelaksanaan Ibu tadi? Menurut Ibu nih, kira-kira Ibu sudah melaksanakan bagaimana itu? Apakah sudah berapa persen kira-kira? Kalau menurut saya Pak, untuk keberhasilannya tadi itu, saya kan mengambil satu spesifikasi Ya. kompetensinya ya Pak ya. Tadi saya mengambil present, kehadiran penuh. Kehadiran Saya penuh. mencoba dengan menggunakan atau menciptakan suasana yang nyaman, Nyaman, sehingga ya. coach itu dapat berkomunikasi ke sayanya baik, ya. dengan baik, secara senang Senang seperti ya. itu. Baik Bu, ini luar biasa yang sudah Ibu lakukan ya. Kemudian dari ini apa tindak lanjut Ibu kira-kira ke depan setelah kegiatan ini? Setelah kegiatan coaching ini Ya. yang jelas saya akan berlatih terus ya Pak, karena kita sebagai manusia ini pastinya terus belajar nih Pak, apalagi kita sebagai pendidik gitu ya Pak kan. Selain kepada rekan sejawat, saya juga akan berlatih untuk mengcoaching siswa saya seperti itu. Yang karena coaching ini sangat banyak manfaatnya, apalagi ke siswa itu bisa mengeksplor apa permasalahan yang ada pada dia, karena kebanyakan siswa sekarang ya sulit untuk mengungkapkan gitu ya Pak. Jadi kita sebagai pendidik mungkin kita bisa mencoba ke siswa kita. Jadi itu harapan Ibu ke depan ya. Ini nah, kita ini sudah di akhir sesi nih Bu ya. Iya. Jadi kira-kira sebelum kita akhiri ini ada yang ingin disampaikan lagi? Yang jelas tadi Pak, saya dari kegiatan coaching tadi saya juga banyak belajar nih Pak, bagaimana cara berkomunikasi, menciptakan suasana yang nyaman kepada orang lain saat orang lain berbicara kepada kita. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Bu ya atas waktunya, dan saya juga sebagai profesor Ibu ya, kalau memang tadi dalam percakapan saya
agak mungkin ada yang tidak berkenan, dalam kesempatan ini minta maaf. Mungkin coba sampai sini dulu ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan sudah saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. ya, tetap semangat ya.